Shalom, Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya salah satu mentor dari Kahalkit ingin berbagi renungan mengenai kebutuhan anak. Saya mau sharing bagaimana seorang anak itu memerlukan apa. Mari kita baca di Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Ayat 13 bunyinya demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Berhenti dulu, kita renungkan apa yang kita baca tadi. Saya akan bagi menjadi 3 hal penting dari Markus 10 ini. Yang pertama, bagaimana kita memfasilitasi. Poin yang pertama, saya akan berbicara bagaimana kita sebagai orang tua memfasilitasi anak-anak, putra-putri, bapak ibu semua, untuk memiliki, dalam tanda kutip, kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual. Bagaimana memfasilitasi anak-anak untuk secara pribadi bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, pribadi Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Kita tadi baca di ayat 13 ini, ada orang-orang yang membawa anak kecilnya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Haleluya. Orang tua di sini saya kagum karena mereka mempunyai hati untuk anak-anak memiliki kecerdasan rohani seperti itu. Ya, saya kemarin merenung firman ini dan saya juga mengoreksi diri saya sendiri. Seringkali kita sebagai orang tua lebih mengutamakan memfasilitasi anak-anak kita, putra-putri kita untuk kecerdasan intelektual. Ya, dikursuskan apa saja. Bahkan sampai semangatnya kita sebagai orang tua supaya mereka mempunyai kecerdasan intelektual yang banyak sekali. Pagi dikursuskan ini, siang dilanjut kursus ini, dan sore tambah lagi kursus yang lain. Haleluya. Itu tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Namun kalau kita membaca firman Tuhan di Markus 10 ini, sebetulnya ada yang lebih penting dan menunjang kecerdasan intelektual, bahkan kecerdasan emosi, kecerdasan sosial bagi putra-putri kita semua, yaitu kecerdasan rohani. Ya, dengan mereka memiliki kecerdasan rohani, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan dengan lebih intim secara pribadi, lebih dalam. Kalau dia mempunyai kecerdasan intelektual, tentu intelektualnya akan digunakan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan kalau dia memiliki kecerdasan emosi, akan dilatih oleh Tuhan sendiri supaya emosinya bisa terkontrol oleh firman Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi masalah, dia tidak akan mempunyai emosi-emosi yang berlebihan, bahkan mengancam dirinya sendiri. Juga ketika dia memiliki komunitas, bersosial, kedekatan, kecerdasan rohani ini akan mengarahkan bagaimana dia boleh bersosialisasi. Mungkin lingkungannya tidak mendukung, tapi dia tidak akan terpengaruh lingkungan. Tapi dia akan menggarami lingkungan tersebut menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita sadar saat ini bahwa begitu pentingnya kecerdasan rohani, membawa anak-anak kita, putra-putri kita untuk lebih mengenal lagi, membawa kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah dia. Dia boleh bersekutu secara pribadi, boleh mengenal Tuhan lebih pribadi. Kita sekarang sadar dari pembacaan contoh orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Kalau sudah sadar betapa pentingnya dan dahsyatnya kecerdasan rohani ini, mari pada kesempatan ini saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semua yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lebih giat lagi memfasilitasi anak-anak kita, putra-putri kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Dia bisa pandai, punya kecerdasan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana contohnya? Ya, kita bisa membimbing, kita bisa memberi teladan dalam bersaat teduh. Kita memberi contoh dan mengarahkan, ayo mendorong putra-putri kita untuk bersaat teduh yang rutin setiap hari. Pembacaan firman Tuhan setiap hari, kita beri teladan kepada putra-putri kita semua. Setuju? Ya, tentu kita akan setuju. Dan kita bisa memberi bimbingan dan beri teladan juga di dalam beribadah. Kita beribadah harus kasih contoh, bersemangat. Kalau ibadah sudah mulai onsite, ayo kita ajak keluarga kita untuk ikut ibadah yang onsite supaya lebih bisa berfellowship dengan jemaat Tuhan, dengan umat Tuhan, dan lebih leluasa lagi kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadiratnya dalam persekutuan bersama-sama komunitas anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan yang tidak kalah penting, kita mau ajak putra-putri kita untuk praktek kecerdasan rohani ini di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kita libatkan. Kita lanjut firman Tuhan yang tadi di ayat 13. Ternyata murid-murid juga ada yang salah persepsi bagaimana anak-anak ketika mereka ingin mendekat, ingin terlibat di dalam hal-hal perkara rohani, dia melarang. Ayo kita lanjutkan di ayat yang 13. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, orang-orang yang membawa anak-anaknya ini untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus, untuk boleh terlibat di dalam hal perkara-perkara rohani. Murid-murid ini melarang. Dan apa yang tanggapan dari Tuhan Yesus? Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, melihat murid-murid melarang itu, Tuhan Yesus marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Kita seringkali juga seperti murid-murid, tidak tahu bahwa kerajaan Allah adalah milik anak-anak. Kalau anak-anak mempraktekkan kerajaan Allah di dunia ini, terlibat di dalam pelayanan, seringkali kita menghalang-halangi, memadamkan semangatnya, tidak mendukung. Biarlah pada kesempatan ini kita mau merenungkan dan mau belajar. Ternyata mereka adalah yang empunya kerajaan Allah. Izinkan mereka boleh terlibat dalam pelayanan, bersemangat ketika Roh Kudus mengurapi dia, berkobar-kobar untuk bersemangat menjangkau jiwa, terlibat dalam pelayanan. Biarlah mereka bersukacita kalau mereka terlibat dalam tim pelayanan, dalam puji-pujian, dalam choir. Mereka berani untuk bersaksi, melayani orang-orang, jiwa-jiwa dengan kasih Tuhan. Biarlah mengalir, dorong. Saya sangat bangga sekali akan orang tua yang seringkali saya lihat, mereka mengantar, bahkan menjemput anak-anaknya yang ikut choir di gereja. Mereka setia
bahkan menunggui di gereja, ikut menemani ketika mereka berlatih. Saya bangga dan kagum akan orang tua seperti itu. Haleluya, haleluya. Mari saya dorong biar kita mulai libatkan anak-anak kita ini terlibat di dalam pelayanan. Jangan padamkan roh mereka. Ini poin yang kedua yang ingin saya tekankan. Mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Mereka diwariskan oleh Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mereka akan bersemangat. Biarlah kita mendukung, memfasilitasi. Jangan memadamkan roh mereka. Ini poin yang kedua yang akan saya sampaikan ini. Dan yang ketiga, saya kasih poin namanya kasep. Apa itu kasep? Terlambat. Mungkin kita berpikir, kalau untuk saya yang sudah tua, yang sudah dewasa ini, sudah tidak anak-anak lagi, apakah masih bisa meningkatkan kecerdasan rohani kita? Ayo kita belajar di ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Perhatikan kalimat seperti anak kecil. Artinya walaupun dewasa, walaupun sudah tua, namun kalau memiliki hati seorang anak yang antusias, yang ingin mendekat Tuhan, saudara tidak terlambat. Saudara bisa lebih bersemangat lagi mencari keintiman dengan Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan semakin undur di dalam iman kita. Nikmati persekutuan dengan Tuhan, semakin intim. Boleh rasakan kembali pengalaman jatuh cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia memeluk, bagaimana dia memberkati saudara. Nikmati sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, supaya kita semakin disegarkan, semakin kuat. Apapun boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, pandemi belum selesai, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Ayo kita baca, apa pengalaman rohani yang boleh kita minta terus kepada Tuhan. Itu terjadi di ayat 16. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Ketika itu anak-anak datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pegang tangannya. Dan dia dudukkan di pangkuannya. Memeluknya. Dan dikatakan, dan sambil meletakkan tangannya, Tuhan Yesus mengusap rambutnya, kepalanya. Dan dia memberkati mereka. Haleluya. Biarlah rasa aman itu di pelukan Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita mau cari. Kita boleh dikuatkan di masa-masa pandemi dan tantangan ini. Kita boleh hampiri saat-saat teduh. Dipeluk Tuhan Yesus. Diberkati kepala kita, hidup kita. Dan kita mengalami kekuatan yang baru. Dan Tuhan Yesus katakan, bukan sekedar menaruh tangannya, dikatakan ia memberkati mereka. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa, bahwa kami, untuk kami lebih memfasilitasi lagi putra-putri kami ini Tuhan, untuk memiliki kecerdasan rohani, kedekatan dengan Engkau, pengenalan Engkau lebih lagi. Dan kami sebagai orang tua, biar menjadi teladan. Kami juga boleh sungguh-sungguh di akhir zaman ini Tuhan, untuk kami menyediakan waktu, supaya kami boleh senantiasa datang kepada Engkau, menikmati pelukan-Mu, merasakan keamanan di dalam pelukan-Mu. Dan kami boleh disegarkan, karena kami boleh mendengar firman-Mu ketika kami duduk berdiam di
di pelukan-Mu Tuhan. Engkau berkata-kata dengan firman-Mu dan kami dengar. Kami boleh disegarkan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa yang memberkati kami. Sehingga kami boleh terus ada. Kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami terus mengandalkan Engkau. Meskipun pandemi belum selesai. Meskipun tantangan mungkin harus kami hadapi. Tapi kami aman di dalam Engkau. Kami diberkati Engkau. Kami akan muncul menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadilah firman-Mu untuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.